Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini adalah Erik Kulian Ramadan dengan NPM 240621222099 dengan mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis akan menjelaskan suatu materi yang bertema merenungi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebagai contoh di sini saya menampilkan salah satu potret keajaiban atau kekuasaan dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait gambar di sini yaitu adalah gambar alam semesta yang luas tiada tara. Seperti itu, teman-teman. Dimana dalam gambar yang saya sematkan terlihat cukup simpel, padahal di dalamnya terdapat berbagai macam tumbuhan, bebatuan, hewan, bahkan keajaiban dari Tuhan seperti itu yang kita bisa lihat oleh indera penglihatan kita, dan kita bisa nikmati dan rasakan oleh diri kita sendiri. Berdasarkan Quran surat Az-Zariyat ayat 47 yang artinya, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang tidak terbatas, tidak terjangkau oleh akal manusia, dan tidak tertandingi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan penuh atas segala yang terjadi di alam semesta, termasuk kehidupan manusia. Sebagai contoh, penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, termasuk benda-benda langit, matahari, bulan, dan planet-planet, pergantian siang dan malam, serta yang mengatur takdir kehidupan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Hikmah merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan seseorang muslim memiliki peran yang sangat penting dan memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa poin pentingnya. Yang pertama, memperkuat keimanan dan ketakwaan, di mana untuk seorang muslim kita harus wajib merenungkan kekuasaan supaya memperkuat keimanan dan ketakwaan kita atas keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur. Dengan merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang akan sangat patut dan juga akan meningkatkan rasa syukur yang ada pada dirinya terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menghadapi tantangan hidup dengan lebih sabar. Tentunya orang-orang beriman yang gemar merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan seseorang muslim tentu akan menghadapi tantangan hidup dengan kesabaran yang lebih tinggi dari orang biasanya. Yang keempat adalah mendorong perbuatan baik, dan yang kelima mencapai kedamaian hati, di mana poin 4 dan poin 5 ini saling keterkaitan untuk dalam gemar dalam hal kebaikan, dan yang kelima untuk menenangkan, menenteramkan hati kita, karena setelah kita berbuat baik tentu hati kita akan merasa damai dan tentram. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah beberapa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu penciptaan alam semesta dan kekuasaan yang tidak terbatas, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta dan seluruh isi dunia yang ada di permukaan bumi ini tidak luput dan tidak lain dan tidak bukan adalah atas dasar penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seorang manusia tidak mungkin bisa menciptakan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penciptaan manusia dan mematikan manusia. Kita sebagai manusia di dunia ini tidak luput atas pantauan dan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diciptakan dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga sekaligus terakhir, pengaturan kehidupan dan kekuasaan mutlak,
di mana kita sebagai manusia bisa dan boleh berencana, tetapi tetap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Bisa dibilang kita boleh berencana, tetapi takdir Allah yang menentukan dan Allah yang memutuskan. Terkadang kita mempunyai rencana yang bisa dibilang menurut kita itu baik, tetapi belum tentu menurut Allah Subhanahu wa taala itu baik. Di mana keputusan tetap ada dan tetap mutlak diputuskan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pada kesimpulannya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang luar biasa dan tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh akal manusia. Dengan merenungkan kekuasaannya, kita akan semakin menyadari betapa maha besar dan maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib menjunjung dan merenungi untuk mendapatkan hikmah, ridho dan atas iman dan Islam yang patut kita syukuri. Sekian presentasi dari saya Rekian, dan terima kasih.